Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Voltagers, mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, tepuk tanganmu. Lebih tinggi lagi, come on. Ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru, yang ku perlukan seorang sahabat. Katakan yang mengisi hampa dalam jiwaku. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati yang menerbitkan. Kita lompat sama-sama, come on, 1, 2, 3, jump. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku, memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Mari nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan. Ku rasa dingin di hati, tak bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati yang menerbitkan. Come on, mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Jump. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku, memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Amen. Tuhan, sama-sama angkat tanganmu, katakan. Yes, bersorak batin. Siap lebih tinggi lagi, come on. Welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku, memanggil namaku. Sing I'm home with you, I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu Yesus sahabatku, bersamamu Tuhan, bersamamu Yesus sahabatku. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita.
above, I know I am free. Jesus, your love has set me free. My life was boring till you came and chased me. You came above, I know I am free. Jesus, your love has set me free. Jump, jump! Wanna go crazy, yes, for you. Crazy, yes, for you. Time and place, I'm crazy for you. Wanna go crazy, yes, for you. Crazy, yes, for you. Time and place, I'm crazy for you. Na na na, na 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 na. Na na na, na 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 na. It doesn't matter what the world thinks of me. You came above, I know I am free. Jesus, your love has set me free. My life was boring till you came and changed me. You came above, I know I am free. Jesus, your love has set me free. Jump, 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 jump. Wanna go crazy, yes, for you. Crazy, yes, for you. Jump and press, I'm crazy for you. Wanna go crazy, yes, for you. Crazy, yes, for you. Jump and press, I'm crazy for you. Na na na, na 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 na. Na na na, na 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 na. Wanna go crazy, yes, for you. Crazy, yes, for you. Jump and press, I'm crazy for you. Wanna go crazy, yes, for you. Crazy, yes, for you. Jump and press, I'm crazy for you. Wanna go crazy, yes, for you. Crazy, yes, for you. Jump and press, I'm crazy for you. Wanna go crazy, yes, for you. Crazy, yes, for you. Jump and press, I'm crazy for you. Na na na, na 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 na. Na na na, na 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 na. Na na na, na 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 na. Na na na, na 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 na. Crazy is it for you? Kasih sayang yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan kakak katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Say, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkan.
setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersama. Jom, jom. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Thank you for your love. Thank you for your grace. Come on, sing. Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tells me so. And little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. One more time, sing. Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tells me so. And little ones to Him belong. 'Cause we are weak, but He is strong. Come on, lift up your voice and sing. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Thank you, Jesus. Come on, sing Jesus. Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tells me so. And little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Come on, sing. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Yes, Jesus. Jesus
Let's worship Him. Let's come to Him. Worship Him. Let's sing together. You gave your life for me. You took my sin away. And on the cross, you given your only Son. I go before your throne, declare your majesty. I know that Jesus loves me. More genuine sing. You gave your life for me. You give your life. You took my sin away. And on the cross, you give your only Son. Before your throne, declare majesty. I know that Jesus. Come on, sing. You gave your life for me. You took my sin away, and on the cross you give Amen. Stand before your cross, declare your majesty. I know that Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Voltage dimanapun kau berada hari ini, mari tutup matamu, mari kita menyembah Tuhan. Syakara mayana mana syikira lala mana syakara ya lala mo kina mayara lala mana sikina mayara lala ma shikina mayara lala mayara lala mayana mayara lala syakaya lala mayara lala ma. Haleluya 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 sikira lala mo sikina baya kaya lala mana sikina mayara lala ma. Kita mayara la mana sikina mayara la mo. Kita mayara la mayara la mana sikina mayara la ma. Kita mayara la mana sikina mayara la ma. Korra pata kaya la mana si. Sikina la ma. Sikina mayara la mana si. Sikina mayara la ma. Kita mayara la mana sikina mayara la ma. Sikina mayara la ma. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini dimanapun kami berada, kami masih boleh mengikuti ibadah online ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkuasa dimanapun kami berada. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengerjakan hal yang sama dan hal yang besar dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Shalom semua, dimanapun kalian berada, welcome home di ibadah online GMS Regional Sidoarjo. Ya, hari ini kita akan berbicara, topiknya adalah keluarga. So bulan Februari adalah about family month ya. Ada hari Valentine, diperingati hari kasih sayang ya. Pastinya kasih sayangnya enggak cuma Februari atau pas hari Valentine, tetapi setiap hari kasih itu harus ditunjukkan. Ya, ada orang bilang kayak Kak, aku ini sulit mengungkapkan kasih. Tetapi bagaimanapun kalau kita tidak ungkapkan, maka orang lain itu tidak mengerti kalau kita mengasihi mereka. Demikian juga dengan keluarga.
Ya, mengasihi, mengungkapkan kasih itu bukan karena kita orang yang kaku atau kita orang yang cheerful, semangat, ceria, itu bukan karena tipe-tipe orangnya, tetapi adalah keharusan. Ya, karena ketika kita mengungkapkan kasih, kita sendiri itu juga diperkuat dan kita akan merasa bahwa kita ini dikasihi. Oke, hari ini temanya adalah family come first. Keluarga itu adalah yang utama. Nomor satu paling utama di atas keluarga pasti Tuhan. Tapi berikutnya yang paling penting di dalam dunia ini gitu ya adalah keluarga. Bagaimanapun keluarga yang hari ini kita punya, sempurna tidak sempurna, Kak Novi percaya bahwa keluarga adalah idenya Tuhan. Dalam ketidaksempurnaan, Tuhan itu menyempurnakan sebuah keluarga. Mungkin hari ini ada yang salah satu orang tua kalian sudah meninggal, sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Jangan bersedih, Tuhan sendiri yang akan menjadi orang tuamu. Tuhan sendiri yang akan mencukupi kebutuhanmu. Ada juga mungkin keluarganya berpisah, orang tuanya papa mama. Jangan bersedih juga. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak punya yang sempurna, kita tidak bahagia. Dalam ketidaksempurnaan pun asal kita punya Tuhan, maka kita juga bisa bahagia. Dan Tuhan pasti memberikan maksud yang luar biasa ketika kita itu tidak keluar dari rencananya. Oke, nah hari ini ada 2 orang kakak beradik, saudara kembar yang hari ini kita akan lihat ya ceritanya. Mari kita buka sama-sama dalam Kejadian yang ke-25. Kejadian 25, ayo buka Alkitabmu, siapkan catatan ya. Kejadian 25 ayat yang ke-19. Perikopnya adalah Esau dan Yakub. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ya, di sini kita melihat bahwa sebuah keluarga itu pun tidak sempurna. Ya, mari kita baca ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul, maksudnya itu belum bisa punya keturunan. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung itu hamil ya, mau punya baby. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dalam perutnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau sebab ia dinamai Yakub. Ishak berumur 40 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang. Ya, Kak Novi mau jelasin dulu. Dalam keluarga pasti tidak ada yang benar-benar sama. Esau dan Yakub ini adalah saudara kembar. Ya, dikandung dalam perut yang sama di waktu yang sama. Bahkan saudara kembar pun ternyata berbeda. Esau dikatakan badannya itu seperti berbulu. Banyak bulunya, sehingga Esau ini dan juga Esau ini pandai berburu. Beda dengan Yakub. Yakub itu mungkin lebih sweet. Yakub itu sukanya tinggal di padang, tinggal di kemah. Jadi mungkin seperti family man, ya suka tinggal di kemah. Nah, ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, di sini ada satu peristiwa di mana dijelaskan bahwa Bapak Ishak itu lebih sayang sama anaknya Esau. Kenapa? Karena Ishak ini suka makan daging buruannya Esau gitu ya. Papa suka mungkin makan daging. Tapi Ribka itu kasih kepada Yakub. Tapi apakah Ribka ini tidak mengasihi Esau? Pasti mengasihi Esau. Kadang-kadang di dalam keluarga gitu ya, kita punya papa mama, kita punya kakak, punya adik.
Kita seringkali merasa bahwa papa mama itu pilih kasih. Padahal mungkin bukan itu maksudnya. Ingat ya, ketika kita dewasa kita juga tahu loh papa mama itu juga terbatas. Papa mama tidak bisa menyenangkan semua orang dalam waktu yang sama. Bergantian bukan berarti papa mama lebih mengasihi yang satu tidak mengasihi yang lain. Misalnya, hari ini papa membelikan sepatu untuk kakak. Bukan berarti papa tidak mengasihimu. Tapi mungkin memang harus bergantian sesuai dengan kebutuhan. Atau hal-hal yang lain. Kadang-kadang memang di dalam sehari-hari kita ini mungkin pernah merasa papa mama pilih kasih. Contohnya ketika kita bertengkar sama adik. Pasti mungkin kakak yang disuruh mengalah. Kamu yang mengalah, kamu yang lebih besar. Kadang-kadang kita merasa kok kita yang dimarahi. Padahal yang memulai itu adalah adik. Yang cari gara-gara adalah adik. Kita merasa kita tidak dikasihi. Teman-teman, Kak Novi mau kasih tahu gitu ya. Yang pertama poinnya itu adalah keluarga mungkin tidak sempurna. Tetapi keluarga itu menampilkan yang terbaik dari diri kita. Kalau kita punya keluarga, meskipun keluarga kita tidak sempurna, perlakuannya tidak sempurna, tetapi itu adalah tempat terbaik untuk kita ini bertumbuh. Ada banyak orang lahir dari keluarga yang mungkin broken home, tidak sempurna, tetapi menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena mereka itu mau menerima dan mereka mengubah diri mereka. Mereka tidak sibuk menyalahkan keadaan, tetapi mereka berusaha untuk mengatasi keadaan. Hari ini kalau ada masalah-masalah sepele gitu ya, kita mungkin ditegur, dimarahi, padahal kita tidak melakukan. Teman-teman, Kak Novi kasih tahu sama kalian, kalian itu bukan tidak dikasihi. Tapi memang karena keadaan waktu itu mungkin terbatas. Papa mama mungkin taunya adik yang menangis. It's okay. Ya, kalau kalian ikut membantah, papa mama emosi, kita emosi, saling berbantah-bantah gitu ya. Maka kita jadi berdosa. Boleh enggak jelasin Kak kalau aku ini enggak salah? Boleh, tapi tunggu. Katakan sama-sama tunggu. Ya, boleh enggak ngasih tahu papa mama kalau kita ini tidak bermaksud demikian? Boleh. Tetapi jangan waktu mungkin papa mama masih emosi. Nanti jadinya itu bertengkar sama-sama ramai. Tunggu dulu, diam dulu. Waktu papa mama mungkin lagi emosi, lagi marah-marahnya, diam dulu, sabar dulu. Oke, ambil waktu untuk sendirian dulu di kamar. Atau pergi menjauh dulu. Kamu tenangkan dirimu dulu. Mungkin bisa cari waktu yang terbaik untuk menjelaskan. Mulailah dari kata-kata yang baik. Jangan menunjukkan bahwa kamu tidak mau disalahkan, meskipun mungkin kamu tidak bersalah. Kamu bisa mulai dengan kata-kata I'm sorry. Maaf ya Ma, tadi itu bertengkar sama adik. Tapi Ma, saya tidak bermaksud demikian. Tadi itu tidak sengaja. Tapi kondisinya ketika Mama Papa sudah tidak emosi. Adik tidak lagi menangis. Mungkin bisa waktu makan. Mungkin menjelaskannya bisa waktu mau tidur. Dengan sengaja ngomong yang baik. Papa mama pasti bisa mengerti. Tapi kalau kita berteriak di waktu adik kita sedang menangis, papa mama sedang marah, maka yang terkeluar itu adalah emosi semua. Ya, jadi keluarga memang tidak sempurna. Seperti di sini katakan bahwa Ishak sayangnya pada Esau. Karena memang Esau ini suka berburu dan Ishak itu suka makan dagingnya. Di dalam rumah juga mungkin kadang-kadang kita itu ada anak-anak yang sedang dibandingkan dengan saudaranya. Kak Novi mengerti, pasti tidak enak ya rasanya. Mungkin sedikit-sedikit kita dibilang kok enggak kayak kakak. Lebih cantik mungkin gitu ya, lebih berprestasi atau kayak adik atau kayak teman yang lain. Kak Novi paham pasti tidak enak ada di kondisi itu. Seperti hari itu Ishak dan Yakub. Tapi ingat sekali lagi, meskipun keluarga kita tidak sempurna, belajarlah untuk nyaman dengan dirimu sendiri. Belajarlah untuk menerima dirimu sendiri, kasihi, bukan mengkasihani ya, beda ya, mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu, bukan supaya kamu terlihat lebih baik dari orang lain, tapi karena memang kita harus
memaksa diri kita untuk menjadi lebih baik. Itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu belajar dengan rajin, bukan karena kamu tidak mau dibandingkan sama orang, tapi karena kamu tahu kamu ingin punya masa depan yang baik. That's why kamu belajar yang rajin. Kamu makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, tidak main game berlebihan. Itu kamu lakukan karena dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak ingin dibandingkan dengan orang lain. Ketika kita sibuk memperbaiki diri sendiri, Kak Novi percaya loh. Bahkan mungkin orang lain yang menjadikan kita itu teladannya. Ya, Kak, bagaimana kalau tadi itu loh Kak, aku ini di dalam keluarga yang tidak sempurna. Terus bagaimana caranya aku ada di dalam keluarga ini? Poin yang kedua, you need unconditional love. Katakan sama-sama unconditional love. Unconditional love itu adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak hanya melihat pada keadaan. Aduh Kak, kondisinya Kak, papa mama enggak bisa beliin aku handphone baru. Ya udah aku enggak bisa mengasihi mereka. Loh, itu berarti kamu masih pakai kasih yang terbatas. Kamu terus membandingkan dirimu, keluargamu dengan keluarga orang lain. Enak Kak, kalau keluarga orang lain itu ya Kak, mereka itu di rumahnya ada wifi yang cepat banget. Aku nggak punya, internet aja aku susah, handphone aja aku nggak punya. Kamu mulai membandingkan gitu ya. Itu Kak Instagramnya Kak, makannya enak-enak. Aku Kak tiap hari sama papa mama itu makannya itu-itu aja. Ketika kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain gitu ya. Maka yang terjadi adalah kamu tidak bisa bersyukur. Ketika kamu terus membandingkan, kamu melihat gitu ya. Kamu melihat orang lain terus, maka pikiranmu itu dipenuhi dengan perasaan iri hati. Kamu tidak bisa melihat yang terbaik dari dirimu, kenapa? Karena mata kita sibuk melihat orang lain. Tapi ketika kita fokus, kita belajar untuk menerima unconditional love. Ya, menerima apa adanya. Kita tahu mungkin gitu ya, aduh kakak kita ini iseng banget orangnya gitu ya. Ketika kita bisa menerima dengan ikhlas, ya, kita mengerti bahwa memang tipenya seperti ini, maka kita itu tidak terlalu merasa terganggu. Ketika kita mungkin punya adik yang mungkin kelihatannya gitu ya, lebih rewel gitu ya, lebih manja. Ketika kita bisa memahami, mengasihi, justru kita tidak melihat negatifnya. Kita malah mengasihi, rasa untuk ingin menjaga adik itu lebih besar. Kenapa? Karena kita punya yang namanya unconditional love. Belajar dari pengalamannya Ishak dan Ribka ke anak-anaknya, tahu nggak yang terjadi? Karena akhirnya papa mama ini tidak tidak bersatu gitu ya dalam ini, maksudnya ketika Esau dan Yakub ini akhirnya ada sebuah kejadian di mana Yakub ini mengambil hak kesulungannya Ishak. Kalian baca ya, itu di pasal yang ke-26. Ya, pasal 26, lalu ada pasal yang ke-27. Oke. Nah, di pasal ke-27 Kak Novi akan ceritakan ini ada satu perikop di mana akhirnya keluarga ini memperlihatkan ketidaksempurnaannya. Karena tadi Ishak sayangnya sama Esau, dikatakan pasal 27, ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnya lah Esau, anak sulungnya, serta berkata, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata pada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati." Maka sekarang ayat yang ke-8, "Anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti digemari. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya sehingga dia memberkati engkau sebelum ia mati." Nah, di sini ada ketidaksempurnaan dalam keluarga.
bagaimanapun Esau adalah anak sulung, Yakub meskipun kembar itu ada yang pasti lahir duluan, keluar duluan. Nah, di sini ada ketidaksempurnaan dalam keluarga. Ishak akan memberkati Esau sebagai anak sulung. Jadi kalau mau meninggal, orang itu, waktu zaman dulu itu mereka akan menumpangkan tangannya memberkati, mewariskan semua berkat itu kepada anak sulungnya. Tetapi Ribka seperti kita tahu ya, ibu Ribka ini lebih suka, Mama Ribka ini lebih suka sama Yakub. Tidak sempurna ya keluarganya ya, bayangin coba ini papa mama, tapi papa mama ini jelas-jelas menunjukkan rasa pilih kasihnya. Ya, Yakub akhirnya disuruh juga untuk pergi ke tempat kambing domba mereka simpan. Yang satu disuruh berburu, pasti yang berburu jauh lebih lama. Akhirnya singkat cerita, Ribka ini mengolah kambing domba, lalu Yakub ini disuruh berpura-pura menjadi Esau sehingga Yakub ini yang diberkati. Dan benar itu terjadi. Ketika Esau datang, Esau menjadi marah. Kenapa? Karena ayahnya bilang, loh tadi sudah tak doakan semua berkat-berkat itu bukan kamu kah? Lalu Esau mulai berkata bahwa bukan, itu bukan aku. Dan akhirnya taulah Esau bahwa Yakub yang merebut hak kesulungannya. Tapi Yakub pun itu juga menukarnya itu sepengetahuan Esau. Ingat ya, ditukar dengan semangkok sop kacang merah. Karena hari itu Esau sedang lelah gitu ya, habis berburu, ditawarkannya, mau enggak? Ya udahlah enggak apa-apa, tuker ya sama hak kesulunganmu. Di sini terjadilah tanda kutip itu sedikit penipuan. Yakub ingin ke hak kesulungannya, Esau pun juga dengan gampang, Esau tidak tahu bagaimana hak kesulungan itu begitu penting, dengan gampang menukarkannya. Disinilah ada konflik, keluarga tidak sempurna. Oleh sebab itu ketika keluarga tidak sempurna, Kak Novi tadi bilang poin yang kedua adalah kita harus punya unconditional love. Ya, kita harus punya. Di cerita berikutnya Yakub akhirnya melarikan diri karena dikejar Esau. Ketika dalam pengejarannya akhirnya Yakub itu kembali, lalu ketika kembali itu Yakub akhirnya berjumpa lagi dengan Esau. Kita pergi ke pasal yang berikutnya. Pasal yang ke-33, Kejadian 33. Ya, di sana ada perikop berikutnya. Setelah lari kemana-mana, Yakub melarikan diri karena takut dibunuh sama Esau, karena dia sudah merebut hak kesulungannya. Akhirnya poin yang ketiga, kalian tulis ya. Poin yang ketiga adalah mengampuni dengan setia. Ya, di sana diceritakan bahwa Yakub berbaik dengan Esau. Ada kelanjutannya, keluarga tetap keluarga. Kita mungkin bisa tidak sempurna, keluarga kita mungkin ceritanya tidak sempurna. Seperti juga keluarganya Esau dan Yakub, bayangin, papa cintanya sama anak yang satu, mama cintanya anak yang satu. Si mama menyuruh anak yang satunya untuk menipu kakaknya, mendahului kakaknya supaya mendapatkan hak kesulungan. Tidak sempurna keluarga ini, tetapi di endingnya Yakub itu mengambil keputusan yang tepat. Dan Esau juga mengambil keputusan yang tepat. Karena keluarga adalah keluarga, katakan amin. Di pasal yang ke-33 dikatakan Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ya, mereka itu berjanji bertemu di suatu tempat. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel dan kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu, jadi Yakub ini udah punya anak, punya istri gitu ya. Lalu sudah punya harta, ternak. Kak Novi lanjutkan baca yang kedua. Beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan depan mereka dan ia sujud ke tanah 7 kali sehingga ia sampai dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekapnya Yakub, dipeluk lehernya dan diciumlah dia dan bertangis-tangisanlah mereka. Gitu ya. Ini Kak Novi selesaikan sampai sini aja ayatnya. Di sini diceritakan bahwa di dalam endingnya Esau yang jengkel sekali karena Yakub itu mengambil seluruh hak kesulungannya, dia yang didoakan. Tetapi di dalam ending ceritanya di pasal yang ke-33 dikatakan bahwa Esau mengampuni Yakub.
Yakub itu udah gemeter, sudah disusun gitu ya. Ini pasti Esau ini mungkin akan marah. Dia bawa banyak pasukan dari jauh 400 orang. Yakub mulai menyusun istrinya, anak-anaknya. Anak yang paling dikasih ada di belakang. Jangan-jangan nanti kalau mungkin dikejar atau mau dibunuh, biar nggak mati gitu ya. Yakub pun sampai sujud ke tanah. Dia tahu dia bersalah, dia menipu kakaknya. Tapi tahu nggak, Esau mengambil bagian yang tepat. Dia mengasihi Yakub. Dia tahu bahwa keluarga adalah tetap keluarga. Dikatakan bahwa ketika Yakub itu dengan ketakutan gitu ya, sampai sujud ke tanah 7 kali gitu ya. Esau itu berlari, bukan cuma berlari tapi mendekap. Lalu bukan cuma didekap, dicium dan bertangis-tangisanlah mereka. Saudara pernah nggak bertengkar? Pasti pernah dong. Papa mama mungkin juga kalian lihat mungkin pernah bertengkar. Tetapi keluarga adalah tetap keluarga. Ya, kita ini boleh punya teman baik. Kita boleh punya sahabat baik. Ketika kalian tambah dewasa, pasti kalian itu punya teman-teman yang seru, teman-teman yang asik dan available untuk kamu gitu ya, untuk kita. Misalnya contoh, kalau papa mama pagi kerja Kak sampai sore Kak. Terus habis gitu nanti masih harus urus rumah, urus ini itu, papa mama masih pelayanan juga Kak. Aku enggak hampir jarang sekali. Tapi temanku ini Kak selalu hadir. Siapa yang di sini suka teleponan sama temennya itu nggak dimatiin berjam-jam? Ayo, ya, karena pernah lihat ada seorang anak itu makan teleponnya nyala sama temennya, lagi ngobrol sama orang di rumah juga teleponnya masih nyala. Teman-teman, tahulah batasannya, ya, tahulah batasannya. Keluarga adalah keluarga, meskipun mungkin terbatas, mungkin tidak seru, tidak mengasihkan. Kak Novi mau minta untuk setiap kita voltagers, jadilah berkat untuk keluargamu. Ya, yang paling simpel yang bisa kalian lakukan adalah stop membandingkan. Ketika kita terus membandingkan, kita nggak jadi puas sama diri kita sendiri. Bersyukurlah, point number 1 ya. Bersyukurlah, bagaimanapun keluargamu tidak sempurna, saudara adalah tetap saudara. Jangan selalu ketika bertengkar selalu bilang seperti ini, mama sih nggak kayak orang lain, papa nggak kayak orang lain. Ketika mungkin kita bertengkar, kita marah, kita merasa kayak seperti kepingin pulang ke rumah, pengen pergi dari rumah. Padahal kalau pergi juga bingung mau kemana gitu ya. Padahal kita makan masih ikut papa mama. Kita tidur juga masih pakai fasilitasnya papa mama. Tapi kadang-kadang ya kalau usia remaja itu marah itu seperti kita itu bisa semuanya. Jangan ya, ayo kita sama-sama bangun budaya menghargai keluarga, mencintai keluarga. Kalau ada papa mama belum bertobat atau kakak atau adik, ayo doakan mereka. Doakan supaya Tuhan itu juga menjamah hati mereka. Kalau hari ini kita tahu bahwa kita ini sudah lahir baru duluan, kasih mereka dengan hal-hal yang simpel. Valentine nanti janjian ya, kalau kalian punya sedikit uang saku atau bahkan mungkin gak punya, buatlah surat yang baik, yang manis untuk orang tuamu. Buatlah surat yang baik dan manis untuk kakakmu atau adikmu. You just say, I love you. I love you, Pa. Mungkin Valentine ini kita tidak merayakan seperti apa gitu ya, tetapi bisa menjadi sebuah momen. Atau ketika papa mama ulang tahun, kita bisa belikan coklat. Kak Novi kasih tahu ya, kadang-kadang papa mama itu kaget loh kalau anaknya itu lakukan itu. Ada beberapa orang tua itu langsung bilang gini, thank you gitu ya. Wah thank you, langsung kita di-kiss gitu ya, senang sekali gitu ya. Tapi juga ada papa mama yang ekspresinya terbatas. Kadang-kadang mungkin ketika kita memberikan, ini Kak Novi kasih tahu dulu ya. Mungkin mereka akan bereaksi seperti ini. Buat apa? Mahal-mahal beli seperti ini. Jangan sedih. Itu bukan berarti papa mama enggak suka pemberianmu. Tapi karena mereka mungkin juga terbatas mau menunjukkan rasa senangnya. Jadi mungkin kadang-kadang karena kata-katanya terbatas. Yang paling dekat itu adalah buat apa gitu ya. Padahal papa mama itu senang sekali. Jadi jangan sedih ketika papa mama mungkin bereaksi seperti yang tidak kamu inginkan. Tapi yang satu yang pasti papa mama mengasihimu. Ketika seluruh orang di sekitarmu itu menolakmu. Papa mama itu adalah orang yang terus mengasihimu. Terus berdoa, berusaha loh untuk memberikan kehidupan yang baik untukmu. Seandainya kita tidak punya papa mama yang ideal di dunia ini, bagaimana Kak? Tidak apa, kita punya Tuhan Yesus, Bapa kita di surga.
kelihatannya mungkin secara fisik Tuhan Yesus tidak terlihat seperti Papa di dunia. Tapi tahukah engkau, ketika engkau sedih, kau tutup mata. Mungkin engkau menangis, mungkin engkau merasa sendirian. Yesus itu selalu ada bersamamu. Oleh sebab itu, Kak Novi mau tekankan hari ini, ayo cintai keluargamu. Katakan, saya cinta keluarga saya. Sekali lagi ya, I love my family. Ya, kita semua mulai hari ini berkomitmen mengasihi keluarga. Bagaimanapun mereka, ayo, tidak sempurna, tapi dari ketidaksempurnaan itu, mungkin ada keluarga yang tidak mampu. Tahu enggak? Justru karena tidak mau mengalami ketidakmampuan masa kecil, ada loh orang-orang itu akhirnya bekerja keras dan jadi sukses. Dan bahkan bisa menyenangkan papa mamanya. Tidak harus dari keluarga yang kaya menghasilkan anak-anak yang kaya loh. Yang kedua adalah unconditional love. Cintai, terima. Kalau ada kelemahan, tambah besar kita tambah tahu bahwa papa mama itu juga punya kelemahan. Terima apa adanya. Ya, terima apa adanya. Berdoa untuk mereka. Yang ketiga adalah mengampuni dengan setia. Kita tidak boleh, misalnya seperti ini. Sudah tak ampuni loh ya, sekali aja, jangan 2 kali. Misalnya kita lagi bertengkar sama saudara. Sudah 3 kali loh ya, jangan ada yang keempat kali. Enggak usah dihitung. Ya, Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau mengampuni 70 kali 7 kali, kali terus. Maksudnya apa? Tidak terbatas. Oke? Ayo Full Teachers punya hati yang baik untuk mengasihi keluargamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tutup Alkitabmu. Kak Novi ingin kita semua membawa keluarga kita dalam doa ya. Oke, kita mau sama-sama siapkan hati kita berdoa untuk keluarga kita. Kasih mereka. Kak Novi tahu tidak semua keluarga sempurna, tidak semua keluarga lengkap, but it's okay. Ada anak-anak yang mungkin hari ini keluarganya adalah neneknya karena tinggal sama neneknya. It's okay. Kak Novi dulu juga waktu masih kecil sempat loh tinggal sama nenek sama tante. At least Kak Novi tidak sendirian. Ya, oleh sebab itu kita harus bersyukur, harus temukan yang terbaik bahkan di saat keadaan terburuk. Oke, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Katakan bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi, mari taruh tanganmu di dada, katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kak Novi mau berdoa untuk anak-anak yang mungkin hari ini pertama merasa kecewa dengan keluarganya. Mungkin engkau dibanding-bandingkan pernah mengalami itu. Engkau yang merasa mungkin papa mama tidak bermaksud, tapi itu menyakiti hatimu. Kak Novi percaya bahwa tidak ada papa mama yang berniat menyakiti anaknya, tetapi mungkin tidak sengaja atau mungkin kita yang merasa. Ya, mungkin pernah dibandingkan dengan saudaranya yang pertama, yang kedua tidak puas dengan keluarganya. Yang ketiga yang suka membandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain. Ya, yang keempat gitu ya, Kak Novi berdoa mungkin ada kalian yang sedang punya masalah dalam keluarga. Tahu enggak, meskipun kalian masih muda, doamu tuh didengar loh oleh Tuhan. Kalau engkau berdoa, Tuhan rukunkanlah papa mama. Tuhan berkati keluargaku, berkati perekonomian keluargaku, berkati keuangan keluargaku.
maka Tuhan mengerjakan yang sama. Seperti ketika orang dewasa itu berdoa loh, justru anak kecil itu semakin lebih didengar. Ya, ayo hari ini Kak Novi ajak kita semua berdoa. Angkat tanganmu, engkau yang mengalami seperti yang Kak Novi tadi katakan. Bapa dalam surga, aku berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, ampuni kami yang pertama. Kalau kami mungkin merasa diri kami lebih baik dari orang lain, atau kami mungkin iri, atau mungkin ada perasaan-perasaan kami tidak puas, ampuni ya Tuhan setiap perasaan-perasaan itu. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk papa mama kami, untuk kakak adik kami. Tuhan berkati keluarga kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah kebetulan menaruh kami dalam keluarga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bantu kami untuk bisa menerima keadaan kami. Bantu kami untuk bisa menjadi berguna buat keluarga kami. Bantu kami untuk setiap hari kami dengan setiap berdoa untuk papa mama kami. Berkati ya Tuhan keluarga kami, berkati. Kami percaya keluarga kami adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, keluarga kami adalah keluarga yang diberkati keuangannya. Kami percaya keluarga kami diberkati dengan kesehatan. Keluarga kami diberkati dengan kasih Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita dalam keluarga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada. Jadikan kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika kita hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sepakat katakan amin. God bless you.